Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial itu bagaimana cara membuat daftar isi skripsi dengan cepat dan mudah. Jadi buat kamu yang sedang mengerjakan tugas akhir ataupun skripsi, wajib nonton video ini. Bukan hanya yang mengerjakan skripsi, untuk tugas sehari-hari juga wajib untuk menonton video ini agar dalam pembuatan daftar isi kamu bisa mengerjakannya dengan rapi. Baik, di sini saya menggunakan Office Word 2010. Jadi untuk 2010, 2007, 16 ataupun yang terbaru sekalipun itu saya rasa sama saja. Oke. Jadi langkah pertama sebelum kita membuat daftar isi, kita harus melakukan ataupun men-setting page setup dari halaman kita. Jadi di sini akan saya buat contohnya untuk yang skripsi. Jadi biasanya skripsi itu paper size-nya A4 dan marginnya 4, bottom 3, left 4. Oke. Lalu kita klik OK. Setelah itu tulisan kita ganti jadi Times New Roman 12. Oke, kita mulai dari daftar isi. Akan saya buat daftar isi. Oke, kita kasih bold. Oke, setelah daftar isi kita buat judulnya, lalu di bagian sebelah kanan kita buat halaman. Kita ambil yang rata kiri, rata kanan, halaman. Oke, baru kita kembalikan ke rata kiri kanan. Oke, misalnya lembar pertama itu lembar persetujuan. Ini contoh buat yang skripsi ya guys. Oke, lembar persetujuan. Lalu setelah lembar persetujuan abstrak, setelah itu kata pengantar. Oke, jadi untuk kata pengantar ini kan biasanya ada garis titik-titik, jadi kita buat garis titik-titiknya. Teman-teman ambil pada bagian paragraf, lalu ini ada tanda panah ke bawah, kita klik, lalu kita masuk pada bagian tab. Oke, di sini ada settingan tabsnya, kita mau buat berapa, dan kita harus menyesuaikan dengan rulernya ini. Jadi di sini saya bikin 12 cm. Saya bikin ke sebelah kanan karena kita akan bikin ke sebelah kanan sini, dan saya bikin pilihannya titik-titik seperti ini, lalu kita klik set. Jadi kalau misalnya teman-teman kelebihan atau kurang panjang bisa diubah ya dari sini. Oke, lalu kita tekan tab. Oke, jadi dia langsung otomatis titik-titiknya tanpa harus kita buat manual seperti ini. Karena nanti kalau misalnya dibuat manual, dia terkadang tidak rata dengan yang di bawahnya. Jadi kita buat yang otomatis saja. Oke, setelah itu kita kasih tab lagi untuk penomorannya. Untuk membuatnya kita tarik aja dari ruler atas biar muncul seperti ini. Oke, lalu misalnya ini kita buat oke. Setelah itu daftar isi. Ini contoh aja ya guys, jadi menyesuaikan dengan skripsinya teman-teman. Lalu tinggal kita tap saja. Oke, lalu kita enter, baru daftar gambar.
Jadi setelah kita setting seperti ini, kita akan dengan sangat mudah dan cepat dalam mengerjakan daftar isi. Oke. Buat kalian yang belum tahu, ini caranya yang sangat sederhana namun rapi. Lalu kita mulai masuk ke bab 1. Jadi biasanya bab 1 ini banyak cabangnya nih. Jadi kita buat ya, saya akan contohkan bab 1. Aduh. Bentar. Bab 1 pendahuluan. Halaman pertama. Biasanya ini di bold gini. Di bold. Oke. Bab 1 pendahuluan. Biasanya bab 1 ini kan ada 1.1, 1.2, 1.3. Oke, jadi akan saya buat contohnya yang bercabang-cabangnya. Misalnya kita akan mulai dari 1.1. Jadi untuk membuatnya kita harus menarik pembatasnya lagi dari atas ruler seperti ini. Oke, jadi kita tinggal tekan tab. Setelah itu kita bikin 1.1. Teman-teman bisa mengetikkan langsung, bisa juga teman-teman menggunakan bullet dari sini nih. Jadi sini saya mengetikkan saja, nanti otomatis yaitu latar belakang. Oke, jadi tabnya tidak terganggu dia. Halaman 1 baru 1.2, misalnya rumusan masalah nih, misalnya aja nih ya guys. Jadi untuk halamannya mengikuti punya masing-masing. Ini hanya contoh. 1.3 tujuan penelitian. Ya, oke. Biasanya tujuan penelitian ini dia dibagi lagi. Jadi bisa jadi 1.3 ini 1.3.1, 1.3.2 seperti itu. Jadi untuk membuatnya tetap aja yang udah ada ini kita geser aja agak masuk lagi ke dalam, lalu kita ketikkan 1.3.1, baru kita bikin tujuan penelitiannya, tujuan penelitian umum, lalu di tab lagi 1.3.2 tujuan penelitian khusus. Jadi tidak sulit ya guys kalau misalnya kita mau bikin daftar isi, biarpun banyak cabangnya. Kalau misalnya kita paham konsepnya ataupun bagaimana cara membuatnya, kita akan sangat mudah dalam mengerjakannya. Oke, misalnya kita mau masuk 1.4. Jadi kalau misalnya kita tab, dia akan sejajar dengan yang cabang ini. Jadi untuk mengembalikannya, yang di atas kita tarik kembali yang di rollernya guys. Oke cuy. Oke, lalu kita buat 1.4, lalu kita ketikkan manfaat penelitian. Oke, manfaat penelitian ini juga saya akan buat cabangnya. Tetap juga kita tarik lurusnya, kita sejajarkan 1.41 manfaatnya bagi perusahaan. Misalnya ini aku penelitian di perusahaan nih cuy. Oke, lalu 1.42 manfaatnya bagi pendidikan, bagi tempat aku kuliah nih guys.
manfaatnya. Oke, lanjut ke 143. Aku buat nih manfaatnya bagi siapa lagi ya, bagi diriku sendirilah selaku peneliti. Oke, bagi peneliti. Oke, ini untuk bab satunya udah selesai. Lalu kita masuk ke bab 2. Bab 2, tinjauan pustaka. Sini aku buat halaman 5 deh. Ini kita bold. Oke, lanjut lagi buat di bawahnya. Ini dia kan sejajar ke sini. Jadi kita tarik, kita sejajarkan dengan cabang yang ini gitu. Lalu kita buat 2.1. Oh, ini kita dulu 2.1. Lalu inilah teman-teman mau bikin apa sesuai dengan judul masing-masing. Misalnya aku ini mau bikin apa ya, oke, yang terlintas saja, mau bikin motivasi 5. Lalu motivasi ini banyak cabangnya. Motivasi ini dibagi dari beberapa bagian untuk subjudul motivasi. Misalnya di 2.11 aku mau bikin pengertian motivasi itu apa. Oke, masuk. Lalu di 2.12 kayak Wiro Sableng ya, teori motivasi. Oke, ini 5 lah, masih 213 strategi misalnya tujuan motivasi. Oke, nah oke, jadi buat teman-teman caranya seperti itu. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan dengan subjudul yang teman-teman buat di bab 1, bab 2, bab 3 nya teman-teman. Biasanya pengerjaan daftar isi itu belakangan dilakukan karena kita akan membuat penomoran halaman dulu. Jadi kalau misalnya kita membuat daftar isi dulu, kita tidak akan tahu apa-apa saja subjudulnya, nomor halamannya nomor berapa, seperti itu. Jadi buat teman-teman, sekian video dari saya, itu saja mungkin dalam pembuatan daftar isi yang rapi dan sangat mudah. Saya rasa dari penjelasan saya tadi teman-teman juga pasti mudah memahaminya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, khususnya yang sedang menempuh pendidikan, baik itu pendidikan sekolah ataupun perguruan tinggi. Sekian video tutorial dari saya. Jangan lupa buat teman-teman like dan subscribe channel ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa.